Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Luciana Diah Pratiwi. Untuk memenuhi tugas perilaku organisasi semester 5, saya akan menyampaikan materi mengenai teori proses dan aplikasi motivasi. Jangan lupa disimak ya, check it out. Motivasi itu apa sih? Nah, motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Motivasi berhubungan dengan kekuatan atau dorongan yang berada di dalam diri manusia. Motivasi tidak dapat terlihat dari luar. Motivasi dapat menggerakkan manusia untuk menampilkan sesuatu tingkah laku ke arah pencapaian suatu tujuan. Nah, setelah mengetahui apa itu motivasi, kita akan beralih membahas tentang teori proses motivasi. Proses yang terjadi dalam pikiran seseorang yang pada akhirnya membuat orang menampilkan tingkah laku. Teori ini juga terdiri dari 4 teori pendukung, yaitu yang pertama ada teori keadilan atau equity theory. Inti dari teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seseorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak sesuai atau tidak memadai, 2 kemungkinan dapat terjadi, yaitu yang pertama, seseorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar, dan yang kedua, mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Teori harapan atau ekspektansi teori menurut Viktor Fromm mengembangkan sebuah teori motivasi berdasarkan kebutuhan internal. 3 asumsi pokok Fromm dari teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu percaya bahwa bila ia berperilaku dengan cara tertentu, ia akan memperoleh hal tertentu pula. Ini disebut harapan hasil atau outcome ekspektansi, atau sebagai penilaian subjektif seseorang atas kemungkinan bahwa suatu hasil tertentu akan muncul dari tindakan orang tersebut. Yang kedua, setiap hasil mempunyai nilai atau daya tarik bagi orang tertentu. Ini disebut valensi atau valence, sebagai nilai yang orang berikan kepada suatu hasil yang diharapkan. Yang ketiga, setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil tersebut. Ini disebut harapan usaha atau effort ekspektansi, sebagai kemungkinan bahwa usaha seseorang akan menghasilkan pencapaian suatu tujuan tertentu. Yang keempat ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni yang pertama ada tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, yang kedua, tujuan-tujuan mengatur upaya. Yang ketiga, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi. Dan yang terakhir, tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Nah, teori ini juga mengungkapkan hal sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kuat lemahnya tingkah laku manusia ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, kecenderungan manusia untuk berjuang lebih keras mencapai suatu tujuan apabila tujuan itu jelas, dipahami, dan bermanfaat. Yang ketiga, makin kabur atau makin sulit dipahami suatu tujuan, akan makin besar keengganan untuk bertingkah laku. Nah, ada yang keempat, yaitu reinforcement theory. Teori ini didasarkan atas hukum pengaruh. Yang kedua, teori tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Rangsangan yang didapat akan mengakibatkan atau memotivasi timbulnya respon dari seseorang yang selanjutnya akan menghasilkan suatu konsekuensi yang akan berpengaruh pada tindakan selanjutnya.
Konsekuensi yang terjadi secara berkesinambungan akan menjadi suatu rangsangan yang perlu untuk direspon kembali dan menghasilkan konsekuensi lagi. Demikian seterusnya sehingga motivasi mereka akan tetap terjaga untuk menghasilkan hal-hal yang lebih positif. Menuju pembahasan terakhir yaitu mengenai aplikasi motivasi. Para pegawai yang termotivasi adalah mereka yang mengetahui bahwa pekerjaan yang dilakukan membantu mereka mencapai tujuan mereka yang penting. Ada 4 pola motivasi yang sangat penting, diantaranya yang pertama ada motivasi prestasi atau achievement motivation, adalah dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Sejumlah karakteristik menunjukkan bahwa pegawai yang berorientasi prestasi mereka bekerja keras apabila mereka memandang bahwa mereka akan memperoleh kebanggaan pribadi atas upaya mereka apabila hanya terdapat sedikit resiko gagal dan apabila mereka mendapat balikan spesifik tentang prestasi di waktu yang lalu. Yang kedua ada motivasi afiliasi atau affiliation motivation, adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Perbandingan antara pegawai yang bermotivasi karena berprestasi dengan pegawai yang bermotivasi karena afiliasi menggambarkan bagaimana kedua pola itu mempengaruhi perilaku. Orang-orang yang termotivasi prestasi bekerja lebih keras apabila penyelia mereka menyediakan penilaian rinci tentang perilaku kerja mereka. Sedangkan orang-orang yang bermotivasi afiliasi, mereka lebih baik apabila mereka dipuji karena sikap dan kerjasama mereka yang menyenangkan. Yang ketiga ada motivasi kompetensi atau competence motivation, adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Orang-orang yang bermotivasi kompetensi juga mengharapkan adanya hasil yang berkualitas tinggi dari rekan mereka dan mungkin terasa tidak sabar apabila orang-orang yang bekerja dengan mereka tidak melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik. Yang terakhir atau yang keempat ada motivasi kekuasaan atau power motivation. Itu adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkah laku otoriter. Orang-orang yang bermotivasi kekuasaan merupakan manajer yang istimewa apabila dorongan itu lebih tertuju pada kekuasaan pribadi. Kekuasaan lembaga adalah kebutuhan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang demi kebaikan organisasi secara keseluruhan. Oke, sekian dulu presentasi mengenai teori proses dan aplikasi motivasi. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. See you on the next journey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.